Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi untuk di pertemuan kali ini. Masih melanjutkan dengan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya itu kita sudah sampai di materi ukuran letak data, yaitu kemarin kita sudah mempelajari tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang masih juga berkaitan dengan statistik. Kita masih di ukuran penyebaran data. Di sini ada simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam atau variasi, dan z-score atau angka baku, dan koefisien variansi. Oke, kita perhatikan dulu untuk yang pertama. Di sini ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau di sini disingkat XR, rumusnya adalah sama dengan sigma, kemudian ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak ini artinya adalah nanti saat dikurangkan hasilnya akan selalu positif. Jadi walaupun nanti dikurangkan pengurangan tersebut hasil negatif, karena ada lambang mutlak ini, maka hasilnya akan selalu positif. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada contoh, tentukan simpangan rata-rata dari angkanya. Nah, kalian perhatikan di sini ada lambang X bar. X bar, masih ingat X bar apa? Nah, X bar itu adalah rata-rata. Jadi yang pertama, untuk menentukan simpangan rata-rata, kita harus mencari rata-rata dari data ini terlebih dahulu. Ini kan data tunggal, maka kita mencari rata-ratanya adalah X bar sama dengan jumlahkan keseluruhannya. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi N-nya itu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7. Oke, kita jumlahkan. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 10, 28. 28 tambah 11, 39. 39 tambah 10, 49. 49 tambah 7, 56. Maka 56 dibagi 7 sama dengan 8. Nah, 8 ini X barnya atau rata-ratanya. Karena simpangan rata-rata sama dengan sigma jumlah XI, berarti setiap datanya. Maka nanti setiap datanya kita kurangkan dengan X barnya, dengan rata-rata. Jadi 6 data yang pertama dikurang 8 ditambah, kenapa ditambah? Karena sigma. Oke, kemudian data yang kedua 4 dikurang 8 ditambah 8. Data yang ketiga dikurang 8 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 11 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 7 dikurang 8 per N-nya ada 7 datanya. Maka sama dengan 6 dikurang 8 itu kan min 2. Karena ada lambang mutlak ini, maka hasilnya selalu jadi positif. Jadi di sini hasilnya adalah 2. Ditambah 2 ditambah 4, harusnya min 4 ya. Jadi 4 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 1. Semuanya jadi positif per 7. Kita jumlahkan. 2 tambah 4 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 3 11. 11 tambah 2 13. 13 tambah 1 14. 14 per 7. Maka hasilnya berarti simpangan rata-rata hasilnya 14 dibagi 7, yaitu 2. Oke, ini untuk simpangan rata-ratanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita udah sampai di simpangan rata-rata. Sekarang kita masuk di variansi atau ragam dan simpangan baku. Simpangan baku itu biasanya juga di soal suka dikenal dengan deviasi standar atau standar deviasi. Nah, untuk variansi atau ragam itu di sini ada rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N. Kalau kalian perhatikan, bedanya tadi dengan simpangan rata-rata, kalau tadi simpangan rata-rata makanya mutlak, berarti hasilnya pengurangannya nanti akan selalu jadi positif.
Nah, kalau di ragam atau variansi ini dia jadinya kuadrat. Nah, oke. Kemudian simpangan bakunya itu sendiri, setelah kita dapatkan hasil dari variansi atau ragamnya, nanti simpangan bakunya itu hanya tinggal diakarkan saja. Berarti itu adalah hasil dari simpangan bakunya. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data berikut. Nah, berarti kan tetap yang pertama sama seperti yang tadi, patokan kita adalah kita harus mencari X barnya dulu atau mencari rata-ratanya. Berarti di sini ada 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 5 sama dengan 8 tambah 7 15 ditambah 5 20 ditambah 3 23 ditambah 2 25. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ini X barnya. Nah, oke, kita masuk untuk mencari variansinya dulu. Maka S kuadrat sama dengan sigma jumlah ya. Oke, dalam kurung XI. Kita lihat datanya. Data pertama 8. 8 dikurang rata-ratanya tadi kita cari, dapat hasilnya 5. Kita kuadratkan. Kalau tadi disimpan rata-rata pakainya mutlak, ya kan, dikurangkan harus selalu akan menjadi positif. Nah, ini kalau di simpangan baku atau di variansi ragam kita menggunakan kuadrat. Kemudian ditambah karena ada lambang mutlak, 7 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 2 dikurang 5 kuadrat. Nah, dibagi, ada berapa datanya? Datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama dengan 8 dikurang 5 itu kan 3. 3 kuadrat, berarti 9. Ditambah 7 dikurang 5, 2. 2 kuadrat, 4. 5 dikurang 5, 0. Kuadratkan. 3 dikurang 5 min 2. Min 2 kuadrat berarti kan tetap 4. 2 dikurang 5 min 3. Min 3 kuadrat 9. Dibagi 5. Oke, sama dengan 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 4, 17. 17 ditambah 9, 26. 26 per 5. Oke, hasilnya adalah 5,2. Ini untuk variansi atau ragam. Nah, sekarang yang ditanyakannya ada yang ditanyakan yang belum kita cari adalah simpangan baku. Maka simpangan bakunya adalah akar dari variansi, gini kan? Maka didapatkan akarnya itu tadi kan 5,2. Maka akar 5,2. Ini hasilnya. Kalau misalnya di soalnya pilihan ganda di sini belum ada hasilnya, berarti kamu pakai angka yang ini. Sini akar 26 per 5. Dan ini harus diselesaikan karena ini belum rasional. Diselesaikannya dengan, berarti kan ini jadinya akar ini milik keduanya. Akar 26 per akar 5. Rasionalkan dengan mengkalikan dengan menyebut akar yang sama. Akar 5 per akar 5 sama dengan akar 26 dikali akar 5 itu 130 dibagi 5. Jadi sama dengan 1 per 5 akar 130. Nah, jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang bawahnya. Oke, bisa dipahami ya. Ya, kita lanjutin lagi. Untuk yang selanjutnya itu ada angka baku. Ada 3 istilahnya. Angka baku, nilai standar atau Z-score. Nah, di sini ada Z-score atau angka baku atau nilai standar sama dengan X, ini adalah data sendirinya. Kemudian ada X bar itu adalah nilai rata-ratanya dan S ini adalah simpangan bakunya. Nah, di sini ada contoh.
kita membandingkan dua data. Berarti nanti kita mencari dua nilai z-score. Kalau hanya yang dicari z-score-nya aja, berarti nanti cuma seperti ini aja. Oke, kita lihat yang pertama. Nilai ujian Delon adalah 85. Kemudian rata-rata nilai matematika di kelasnya adalah 76. Nah, dengan simpangan bakunya 9. Nah, sementara itu nilai ujian pelajaran IPA-nya itu 90, rata-ratanya 80, kemudian simpangan bakunya 15. Berarti kan kita lihat yang diketahuinya itu untuk pelajaran matematika nilainya Delon itu sendiri berarti sebagai X-nya nilainya Delon itu 85. Nilai rata-ratanya di kelas itu berarti X bar-nya 90 ini. Maaf. Ini 90. Nilai di kelasnya 76. Kemudian simpangan bakunya S-nya itu 9. Nah, sekarang yang IPA. Untuk pelajaran IPA, untuk pelajaran IPA nilai ujiannya 90. Berarti kan nilai ujiannya Delon itu sebagai X. Kemudian nilai rata-ratanya 80, X barnya 80. Kemudian simpangan bakunya itu 15. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah dalam pelajaran manakah nilai Delon mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi z-score ini bisa juga untuk membandingkan beberapa data. Semakin nilai z-score-nya atau angka bakunya semakin tinggi, maka semakin baik. Nah, jadi kita hitung dulu untuk nilai z-score yang matematika. Z sama dengan untuk yang matematika X-nya 85 dikurang X barnya 76 dibagi simpangan bakunya 9. 85 dikurang 76 itu 9 ya. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Kalau yang ditanya dalam soal hanya z-score-nya aja atau angka bakunya aja atau nilai standarnya aja, berarti cukup sampai di sini. 1, selesai. Nah, karena kita mau membandingkan dua data, maka kita harus menghitung lagi z-score lagi yang lainnya. Ini nilai IPA. X-nya 90 dikurang X barnya 80 dibagi 15. Oke, maka dari situ kita bisa lihat 90 dikurang 80 itu adalah 10. 10 dibagi 15 itu adalah 0,67. Nah, di sini yang ditanya dalam pelajaran manakah Delon mendapatkan nilai lebih baik. Jika nilai z-score-nya lebih besar, maka berarti pelajaran tersebut yang lebih baik. Kalau kalian perhatikan antara 1 dengan 0,67, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 1 ya. Maka kesimpulannya adalah nilai matematika Delon lebih baik dari nilai IPA. Oke, begitu ya untuk z-score, angka baku, dan nilai standar. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya itu ada koefisien variasi. Nah, di sini bentuknya adalah persen. Sama seperti z-score, dia juga bisa untuk membandingkan dua data juga. Di sini koefisien variansi atau KF itu ada simpangan baku dibagi dengan X bar atau rata-rata dikali 100%. Di sini Ibu kasih contohnya, kebalikan. Nah, suatu data memiliki simpangan bakunya 6. Jika koefisien variansinya 0,8, tentukan rata-rata data tersebut. Jadi yang ditanya justru X barnya. Nah, sama aja. Kita tetap patokannya kayak gini aja. KF-nya kan 0,8%. Berarti sama aja 0,8/100.
kan, sama dengan S-nya itu 6. Kemudian rata-ratanya yang ditanyakan. Nah, rata-rata yang ditanyakan kali 100%. Kita kali silang aja. Di sini berarti didapat X bar dikali 0,8 sama dengan 6 dikali 100 dikali 100%. Nah, maka X barnya sama dengan 600 dibagi 0,8 dikali 100%. Nah, maka hasilnya adalah nih 600 dikali 100 kemudian dibagi 0,8, hasilnya adalah 750. Berarti ini adalah nilai dari X barnya. Bisa dipahami ya? Oke, ini coba ibu balik. Tadi kita yang ditanya adalah X barnya, ya kan? Ini masih dengan soal yang tadi. Kita cross check benar atau enggak nilai koefisien variansinya itu adalah 0,8%. Berarti kan kalau kita masukkan sesuai dengan rumus ini, KF sama dengan simpangan baku itu 6 per X barnya 750 dikali 100%. Maka KF sama dengan 6 dikali 100% itu kan 600 kan, dibagi 750, hasilnya ya udah 600 dibagi 750 itu adalah 0,8%. Pokoknya membalik-balikannya seperti itu jika yang ditanyakannya adalah sebalikannya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk materi hari ini. Tadi dari simpangan rata-rata, variansi atau ragam, kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku itu juga dikenal dengan standar deviasi atau deviasi standar. Kemudian ada angka baku, Z-score atau nilai standar nama lainnya, dan yang terakhir ini ada koefisien variansi. Jadi untuk materi statistik kita sampai di koefisien variansi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan untuk mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam soal-soal statistik bisa kalian kerjakan dengan mudah dengan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dari Ibu itu saja, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.